Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Jadi teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang berbuat baik. Seringkali dalam keseharian kita, dalam benak kita berkata, Masya Allah baik kali ya hatinya, Masya Allah baik kali ya perbuatannya. Tapi tak jarang pula sering mengatakan kebalikannya, kok bisa ya dia sejahat itu, kok jahat kali ya perbuatannya. Tapi tahu tidak teman-teman, setiap kita itu memiliki hati yang baik. Jika hati kita baik, maka seluruh perbuatan kita itu menjadi baik. Begitupun sebaliknya, jika hati kita kotor, maka perbuatan kita pun menjadi kotor. Perbuatan kita itu tergantung pada hati kita. Karena kenapa? Karena seseorang itu baik atau buruknya itu tergantung kepada hatinya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya Allah menyuruh kita untuk berlaku adil serta berbuat baik kepada kerabat, menjauhi perbuatan keji dan kebatilan. Kalau hati kita sesuai dengan fitrah, maka ayat ini menjadi mudah diamalkan. Kenapa susah? Karena banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Kenapa mudah? Karena hati kita asalnya baik dan Al-Quran turun untuk memberikan petunjuk bagi kehidupan kita. Orang yang lingkungannya baik, maka perbuatannya menjadi baik. Orang yang lingkungannya buruk, maka terikut pula dia untuk melakukan keburukan, sehingga menjadikannya asing kepada suatu kebaikan. Jadi teman-teman, ada suatu kebaikan, coba berpikir, mungkin di lingkungan kita terlalu banyak keburukan yang terjadi, padahal aslinya kita tuh orang yang baik dan mencintai kebaikan. Jikalau hatinya baik, maka lisannya baik. Jika hatinya baik, maka langkah kakinya baik. Jika hatinya baik, maka tangannya baik, perbuatannya pun baik. Maka jika hatinya kotor, maka lisannya pun juga kotor. Jika hatinya kotor, maka pikirannya juga kotor. Jika hatinya jahat, maka tangannya juga jahat. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jadi perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, dan kejahatan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Upaya yang harus dilakukan agar hati kita kembali kepada Allah. Yang pertama adalah berusaha kembali pada petunjuk Allah. Dalam hadis qudsi menyebutkan, wahai hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang meminta petunjuk. Oleh karena itu, mintalah petunjuk kepada Allah, niscaya aku akan memberikan jalan kepada kalian. Berusaha kembali pada petunjuk Allah itu dengan Quran dan zikir kepada Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang ialah yang belajar dan mengajarkan, mentadabburi dan memahami maknanya. Yang kedua adalah banyak berdoa, minta hidayah, petunjuk, serta istiqomah. Yang ketiga adalah menghilangkan kelalaian di hati. Yang keempat adalah mensucikan jiwa untuk menundukkan diri di jalan Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan merasa berbuat kebaikan. Jika ada kebaikan, maka langsung lakukanlah kebaikan tersebut. Niscaya Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya. Nggak ada ruginya kita untuk berbuat kebaikan. Kita bisa berbuat baik karena hati kita baik. Semua bersumber pada hati, maka lakukanlah segala kebaikan karena sejatinya hati kita baik. Demikian pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.